Reni Sutioso, ibu dari Kiana dan Indra ini merupakan salah satu pendonor air susu ibu atau ASI eksklusif. Sejak putrinya lahir hingga berusia 8 bulan, ia tak pernah kurang memberi ASI eksklusif guna menjaga tumbuh kembang buah hatinya. Tergolong ibu menyusui yang mempunyai kelebihan stok ASI, ia awalnya bingung ASInya disalurkan kemana. Karena ASI eksklusif yang diterima buah hatinya sudah sangat cukup. One day, saya kan memang berak-rak ya, ASInya saya simpan di dalam freezer gitu. Ada 2 freezer gitu, udah berak-rak gitu. Ya saya senang aja, jadi saya foto, terus saya masukin Instagram. Ternyata yang feedbacknya itu banyak banget. Ada yang cerita perlu banget ASI karena ibunya meninggal, terus perlu banget yang bayi adopsi seperti itu gitu. Terus saya jadi mikir gitu. Banyak sebab dan alasan sehingga sang ibu tidak bisa memberikan ASI. Saat hendak mendonorkan ASInya, anak dari mantan Gubernur Jakarta Sutioso ini tidak serta-merta langsung memberikan. Ia menemui terlebih dahulu calon penerima donor sehingga tahu siapa yang menerima ASI darinya. Buat saya adalah udah pasti meninggal ibunya gitu kan, karena kan dengan itu tidak bisa mengasih ASI kan, dari mana dapatnya. Kedua adalah ibunya penyakit menular yang bisa menularkan ASInya seperti hepatitis gitu-gitu kan, ada juga tuh kemarin. Habis itu apalagi ya itu dia tiba-tiba ibunya kena kanker gitu, jadi tidak keluar ASInya seperti itu. Anak adopsi. Ada satu lagi sih sebenarnya mereka keluarganya oke-oke aja ya, cuma mungkin karena pasangan baru terus panik. Jadi dia juga dapat nomor saya dari dokter anak, sama-sama dokter anak gitu. Jadi saya pikir ya why not lah gitu, kasihan. Hingga saat ini Reni telah menjadi donatur ASI mandiri. Baginya dapat berbuat kebaikan merupakan panggilan hati. Manfaat ASI disadari betul oleh Kesia Deistra, pengusaha kuliner yang baru saja mengadopsi anak asuh Amira Syadza. Susu formula bukanlah pilihan. Ibunda Amira, pegawai Kesia yang mengalami kesulitan memberikan ASI. Oleh karena itu, ia mencari donor ASI untuk Amira. Berawal dari pertemanan, Kesia mengetahui donor ASI eksklusif mandiri, Reni Sutioso. Kita tahu susu ASI itu yang terbaik untuk bayi, jadi kebetulan saya juga concern untuk tidak memberikan susu formula ke Amira. Saya berusaha mencarikan donor ASI ini, kebetulan alhamdulillah bisa dapat dari Mbak Reni gitu. Dibantu sang ibu, Ari Lutfiana, Kesia memberikan ASI bayi berusia 1 bulan ini setiap 2 jam sekali. Stok donor ASI dikeluarkan dari mesin pendingin, takarannya 100 ml untuk sekali pemberian. Setelah suhunya normal, barulah dikocok dan dituangkan ke dalam botol. Selanjutnya, botol diredam di dalam air panas agar suhunya hangat seperti kondisi ASI dari tubuh ibu. Beberapa menit kemudian, ASI diberikan pada Amira. Sejak berusia 1 minggu, Amira sudah mendapatkan donor ASI. Hingga kini, Kesia selalu berkomunikasi dengan Reni untuk kelancaran distribusi donor ASI bagi anak asuhnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dan kita akan membahas kupas tuntas mengenai donor ASI, dan Anda juga bisa menghubungi kami di 29546188 untuk Jabodetabek dan 021-2954-6189 untuk di luar Jabodetabek. Dan kita juga sudah kehadiran Mbak Nia Umar, Wakil Ketua Umum dari AIMI, dan juga ada Mbak Isya sebagai donor ASI. Selamat pagi. Pagi. Saya kan belum punya anak nih, saya masih agak-agak bingung gitu. Donor ASI ini sebenarnya diberikan seperti apa sih? Mungkin Mbak Nia bisa menjelaskan nih. Jadi donor ASI ini praktek yang biasanya diberikan oleh ada ibu yang mungkin mereka memiliki kelebihan pasokan ASInya, lalu diberikan kepada anak lain dari ibu lain yang mungkin membutuhkan. Kalau zaman dahulu sebenarnya ini praktek yang lazim dilakukan. Karena zaman dulu itu tapi bentuknya nggak diperah gitu, tapi ibu susu. Oh iya. Ya, ini kayak jasa catering gitu ya. Zaman dulu tuh raja-raja di Inggris tuh mereka punya caterer khusus atau ibu susu khusus yang mereka dirawat, yang harus makannya bergizi, dan itu tiap kelas kasta masyarakatnya beda-beda ibu susunya. Nah, sama kayak dalam Islam kita juga pernah mendengar Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi Muhammad. Nah, itu adalah profesi yang sebenarnya dari dulu tuh sudah ada. Oh, oke. Kalau di zaman modern ini berarti apa bedanya, Mbak? Karena mulai ada zaman industri, mulai ada formula dibuat, akhirnya profesi ini hilang, ibu susu ini. Nah, tapi ketika masyarakat mulai aware dengan isu menyusui, dengan isu ASI, mereka akhirnya mulai
cari-cari tahu lagi. Yang kesulitan menyusui coba cari-cari. Ada nggak ya yang bisa memberikan ASI? Tapi kan nggak kayak zaman dulu, bayinya dititipkan untuk disusui. Nah ini kita mengambil ASINya orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan anaknya yang membutuhkan. Oke, dan ini sudah dilakukan oleh Mbak Isya. Iya. Tahun berapa waktu itu Mbak? Waktu anaknya masih 2011. 2011. Iya. Dan itu bagaimana tuh waktu itu Mbak Isya mendonorkan ASI Mbak Isya? Jadi aku donor ke 4 anak yang memang 2 itu keponakan saya sebenarnya. Lalu yang 2 lagi anaknya teman. Tapi ini 4-4-nya nggak ada yang kayak reguler terus-menerus gitu. Hanya di saat awal-awal kelahiran mungkin ibunya masih kesulitan menyusui, secara psikologis juga ada yang belum siap gitu. Lalu atau saat ibunya harus pergi dan stoknya kurang gitu, jadi aku kasih. Persiapan sebagai ibu donor ASI apa saja secara kesehatan, secara mental? Sebetulnya nggak ada yang betul-betul aku mempersiapkan diri untuk menjadi donor tuh nggak ada, karena semua maksudnya kan ASINya harusnya untuk anakku sendiri ya gitu. Jadi karena untuk anak sendiri, jadi ya mempersiapkan diri juga yang terbaik lah ya gitu. Maksudnya tahu kondisi kesehatan, lalu juga mempelajari teknik memerah dan lain-lain, menyimpan ASI dengan baik supaya kualitasnya tetap bagus. Persyaratan gitu. kesehatannya apa Mbak Isya? Yang aku memang ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan melalui ASI gitu, seperti hepatitis Bisa dibawa. bisa terbawa ke ASINya gitu. Tapi saya udah tahu kalau saya nggak ada penyakit itu, jadi makanya yakin untuk bisa mendonorkan tuh oke gitu, nggak apa-apa. Selain HIV misalnya hepatitis dan sebagainya itu Mbak Nia, adakah persyaratan misalnya kalau kita donor darah itu kan beratnya 45 kilo ke bawah nggak boleh gitu. Kalau misalnya jadi donor ASI selain penyakit-penyakit tadi ada lagi kah? Nah, karena sebenarnya kan gini, donor ASI ini nggak ada screeningnya ya. Beda dengan kalau kita ada bank ASI. Kalau di negara-negara seperti kayak kita ambil contoh nih Inggris, Amerika, Norway gitu ya, mereka udah punya bank ASI ini udah didanai disubsidi bahkan oleh pemerintah. Mereka men-screening ASI-ASI yang masuk, dikumpulkan lalu dijadikan satu, dipasteurisasi bareng-bareng. Nah itu pun untuk orang yang mau mengambil ASI itu mereka harus punya alasan jelas dari ada surat dokternya kenapa membutuhkan. Jadi donor ASI ini sebenarnya adalah bantuan sementara jangka pendek untuk ibu yang benar-benar membutuhkan. Kayak tadi kayak Isya bilang, misalkan dia ibunya melahirkan anak prematur. Walaupun anak prematur tetap sebenarnya bisa disusui oleh ibunya ya. Cuma mungkin pada kondisi tertentu ibunya stres banget, sedih banget, sehingga produksi ASINya tuh benar-benar nggak bisa keluar. Nah untuk sementara waktu itu boleh dibantu dengan ASI donor dan ibunya bisa terus kangguru mother care, istilahnya bayinya ditaruh di dada ibunya skin to skin. Tapi tetap diberikan ya, susu. Dia bisa lewat alat bantu selang, jadi tetap nyusu ke payudara tapi ditambahin. Baik. Nah, disuplementasi istilahnya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada kalau ditanya harus seperti apa kondisi ibunya ya, seperti ibu biasa juga bisa. Yang pasti sehat ya. Cuma kan kita belum ada screeningnya itu. Oke, sebelum kita melanjutkan kita akan menyapa, sudah ada penelpon. Halo. Halo, dengan Ibu siapa? Dewi, Banjarmasin. Halo, mau tanya ke siapa Ibu Dewi? Iya, siapa aja deh yang ada di situ. Oke, baik. Silakan Ibu Dewi. Oke, baik. Tadi kan ditanya, bukan ditanya sih, diungkapkan bahwa mungkin harus diperlukan kesiapan apa gitu, tapi ternyata nggak perlu ada persiapan, tetapi yang penting kita sehat gitu ya untuk menjadi pendonor ASI. Tetapi mungkin Mbak bisa sedikit dijelaskan ketika kita bicara ke agama, ada persyaratan tertentu ketika tidak boleh kawin dengan sesusu gitu. Itu gimana tuh Mbak? Iya. Tapi sebelum mengakhiri ini, saya dukung loh Mbak, ASI eksklusif itu harus dan wajib. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih. Top banget deh pokoknya. Benar tadi yang dikatakan Ibu Dewi mengenai saudara sepersusuan, itu gimana tuh solusinya? Nah itu dia, makanya sebenarnya kenapa saya selalu bilang kalau bisa donor ASI ini kita sebaiknya juga hati-hati dan mencari orang yang kita percayai ya.
lebih syukur-syukur lagi kalau keluarga sendiri kayak Mbak Iis tadi kan ya, ke adik keponakan-keponakannya. Jadi kita kan tahu sama tahu. Nah, selain itu dalam Islam juga ada beberapa mazhab ya yang menyatakan berapa tegukan sudah menjadi saudara sepersusuan. Ada yang bilang mazhab selama tidak disusui langsung tidak menjadi saudara sepersusuan. Karena apa? Karena kan zaman dulu kayak kita ambil contoh lagi kembali Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad SAW ini dititipkan ke Halimatus Sa'diyah. Dititipkan dan diasuh bersama bayi-bayi lain yang disusuin. Jadi Halimatus Sa'diyah punya catatan bayi mana aja yang disusui. Nah, inilah yang mereka menjadi tidak bisa menikah satu sama lain karena satu saudara sepersusuan. Nah, ini yang kita sebaiknya satu ibu penerima dan keluarga yang mendonorkan juga mesti sinkron pemahamannya. Kalau yang satu bilang gara-gara satu ibu dengan satu ibu ini anaknya sama-sama tidak bisa menikah, ya sama-sama harus satu paham untuk itu gitu. Jadi harus cocok. Harus gitu. cocok. Kalau Makanya- selama ini memang prosedur untuk memberikan ASI kan tadi Mbak Nia bilang seperti mak comblang gitu. Kalau Itu di seperti AIMI. apa itu kalau di AIMI? Kalau di AIMI kita ada formulir yang mesti diisi dan ditandatangani oleh baik pendonor maupun penerima donornya. Jadi satu sama lain mengetahui dan menyatakan ibunya yang mendonor dalam keadaan sehat, dalam kondisi yang tidak mengkonsumsi, misalnya tidak merokok, tidak minum alkohol, nanti dinyatakan di disclaimer. Nanti kita cari yang cocok dan kita juga ada biodata kayak agamanya apa, gitu kan? Iya, itu Karena juga kan jadi termasuk. ketentuan buat penerimanya juga pengen tahu gitu. Jadi kalau misalnya terkait dengan agama, berarti kalau misalnya ada seorang ibu yang kelebihan ASI, tapi dia beragama Buddha gitu. Kemudian bayi yang menerima ini beragama Islam, apakah itu menjadi masalah? Nah, itu kembali Tergantung dipulangkan. masih Menerima tergantung si menerima. penerima gitu. Oh, gitu. Ada yang saya cuma mau minta ASI tapi dari yang muslim gitu, sesama muslim gitu. Dan maunya sama jenis kelaminnya, ada yang gitu, yang anaknya juga laki-laki sama-sama gitu. Ada juga yang nggak apa-apa, apa aja gitu. Oke. Kalau mengenai saudara sepersusuan ini saya masih penasaran. Jadi misalnya Syahnas punya anak, saya punya anak, tapi tiba-tiba air susu saya nggak keluar gitu. Terus saya minta dari Syahnas. Itu berarti anak saya tidak boleh menikah dengan anaknya Syahnas gitu suatu hari. Bisa dibilang begitu, tapi sebenarnya sebelum kita mau ngarah ke meminta donor ASI, sebaiknya Mbak Marisa kalau udah merasa tidak keluar, ketemu dulu dengan konselor menyusui. Kita cari tahu dulu sih kenapa sih sampai nggak keluar gitu. Ini solusi terakhir begitu Iya, ya? ini tuh solusi sementara. Kita nggak mau ini jadi solusi jangka panjang. Karena ini kan nggak kayak donor darah ya. Sekali donor selesai gitu. Ini kan terus dan nggak semua orang punya pasokan yang mencukupi buat anaknya sendiri aja mau ngasih orang terus-terusan kan juga. Tergantungan gitu jadinya. Berarti harus maintaining relationship sama sang yang mengambil Iya, gitu. sebaiknya. Waktu itu Mbak Isya gimana tuh cara maintain dengan sang penerima gitu? Jadi kalau yang 4 anak tadi aku kasih kan kenal semua ya. Keponakan, teman gitu. Tapi selain dari 4 ini aku juga memang memberikan ke anak-anak di NICU di RSCM. Oke, dan saat ini belum ketemu? Itu nggak ada yang aku kenal gitu. Jadi cuman karena dokternya aja yang aku kenal, dia memberikan ke beberapa anak. Kebetulan di NICU RSCM kan juga kadang-kadang kondisinya ada banyak yang nggak bagus ya anaknya. Jadi ada beberapa anak juga yang akhirnya meninggal juga gitu. Jadi itu hanya untuk survive. Untuk survive, biasanya kalau misalnya memberikan donor ASI itu berapa kali nyusu sih normalnya ya? Kan kalau seterusnya kan pasti akan diteruskan oleh ibunya sendiri gitu. Tergantung case-nya ya. Tergantung kebutuhan, Tergantung ya. kebutuhan. Oke. Ada yang seminggu, kalau aku ngasih kemarin ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang hanya minta 2 botol gitu misalnya. buat ganjel gitu. Buat kalau ibunya mau pergi misalnya takutnya stoknya kurang gitu. Jadi cadangan. Iya, gitu. Udah kayak pesan restoran ya, delivery order. Nah, ada delivery order juga. Ada juga sekarang. Sekarang lagi musim untuk kurir ASI. Tapi Mbak Isya ada ininya nggak sih kelebihan atau manfaat benefit dari donor ASI untuk kesehatan mungkin? Untuk kesehatan aku sendiri sebenarnya nggak juga sih, karena kan ya aku memerah ASI ya untuk ini aja, untuk anak dan untuk memang harus dikeluarkan gitu kan. Semakin sering dikeluarkan semakin bagus gitu. Tapi kalau buat aku sendiri sebenarnya
senang aja bisa membantu gitu. Yang paling menarik misalnya salah satunya salah satu anak yang aku kasih donor tuh lahirnya prematur. Lalu sebenarnya ibunya hamilnya kembar, tapi yang satu meninggal. Jadi bisa kebayang gimana ibunya secara psikologis ya, stres banget gitu. Terus jadi seminggu pertama anak ini itu dari ASI aku gitu. Jadi sampai sekarang tuh kayaknya rasanya aduh masih berkesan lah gitu. Itu adalah salah satu benefitnya. Iya. Berarti ada Tidak kayak terbayar ya. betul, ada perasaan tidak terbayar. Dan ASI ini memiliki segudang manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya memenuhi kebutuhan makanan sampai anak berusia 6 bulan. Tugas berat melahirkan telah dilalui dan kini hadir si mungil dan lucu sebagai anggota keluarga baru. Tugas berikutnya tidak lain adalah menyusui sang buah hati. Saat ini banyak perusahaan menawarkan produk susu formula yang mengklaim bahwa kandungan nutrisinya menyerupai air susu ibu. Apapun itu, ASI tetaplah yang terbaik. Keunggulan dan manfaat menyusui dapat dilihat dari beberapa aspek, mulai dari aspek gizi hingga aspek psikologis. ASI mengandung zat kekebalan terutama imunoglobulin yang mampu melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi terutama diare. ASI juga mengandung protein laktoferin, vitamin A yang tinggi, juga karbohidrat dan lemak rendah. Kandungan ini sesuai dengan kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama melahirkan. Selain itu, ASI juga membantu mengeluarkan mekonium, yaitu kotoran bayi pertama. ASI mengandung taurin, DHA, dan AA. Taurin adalah asam amino yang berperan penting untuk proses maturasi otak. Sementara itu, DHA dan AA diperlukan untuk pembentukan sel-sel otak yang optimal. Nah, bagi ibu menyusui, usahakan untuk tetap mengonsumsi ikan secara teratur. Sebuah riset yang dipublikasikan di JAMA Pediatrics menunjukkan bayi yang disusui secara eksklusif oleh ibu yang rajin mengonsumsi ikan akan memiliki kecerdasan yang lebih baik. Proses menyusui dipercaya dapat membantu melatih koordinasi syaraf pada bayi, sehingga bayi yang baru lahir bisa menelan, menghisap, dan bernafas dengan lebih sempurna. Dan tahukah ibu bahwa ibu yang menyusui bisa menjadi lebih cantik? Ibu yang menyusui setelah melahirkan, zat oksitosinnya bertambah. Oksitosin adalah hormon yang membantu rahim menciut dan kembali ke ukuran normal. Dengan demikian, perut ibu yang baru melahirkan bisa segera kembali seperti semula. Menyusui juga bisa membakar kalori sebesar 200 hingga 500 kalori per hari. Jumlah kalori yang sama jika Anda berenang selama beberapa jam atau naik sepeda selama 1 jam. Dengan demikian, badan bisa lebih cepat susut seperti sebelum hamil. Selain itu, menyusui mempercepat pemulihan kepadatan tulang dan mengurangi kemungkinan menderita osteoporosis setelah masa menopause. Dengan menyusui, resiko terkena kanker payudara dan kanker rahim juga bisa berkurang hingga 20%. Yang terakhir, menyusui juga bisa berperan sebagai alat kontrasepsi. Saat menyusui, hormon prolaktin lebih banyak keluar. Hormon prolaktin berfungsi untuk menghambat terjadinya pematangan sel telur sehingga menunda kesuburan. Meski hanya berlaku selama 4 bulan setelah melahirkan, pemberian ASI eksklusif dapat membantu Anda dan keluarga mengatur jarak usia anak. Setelah mengetahui berbagai manfaat ASI, tidak ada alasan untuk tidak memberikan ASI eksklusif kepada buah hati Anda, kan?